sekarang balik lagi di konten White Background. Oke guys, di White Background episode keempat ini adalah konten pertama saya di tahun 2021. Dan di White Background episode keempat ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Gilang Ramadan. Gilang Gembira, sorry guys. Gilang Gembira Ramadan. Oke. Kenapa saya memanggil atau mengundang bintang tamu seorang Gilang Gumilar? Karena beliau tepat di tanggal 8 ini merilis single keduanya yang berjudul Binar. Terima kasih. Oke, perkenalan dulu kepada netizen Sempodilah nih. Selamat malam, selamat sore, dan selamat siang buat teman-teman Hisham. Saya Gilang Gumilar, saya dari Pangandaran. Senang sekali bisa mampir ke sini, suatu kehormatan juga. Wih, suatu kehormatan juga bagi saya. Mudah-mudahan banyak terus silaturahminya. Iya, amin. Gilang, Siap. Gilang ini biasa dipanggil sebagai apa sih? Waduh, Lebih senang disebut sebagai seorang apa gitu Gilang? pertanyaan pertama udah lumayan berat sih. Dengan segala rutinitas dan hobi mungkin agak berseberangan sih. Ya. Ketika hobi di musik dan kerja kantoran juga, sebenarnya lebih senang disebut apa? Senangnya pengennya disebut seniman aja lah, seniman gak jelas lah, seniman cuma nyenengin ego diri sendiri aja gitu. Bukan mencap sebagai musisi atau vokalis? Aduh, kalau musisi sama vokalis berat sih kalau menurut aku, soalnya kayak yang harus high banget gitu. Tapi kegiatan sehari-hari Gilang sebagai apa? Kegiatan sehari-hari ya lumayan monoton sih, dari Senin sampai Kamis kerja di salah satu kantor pemerintahan di sini juga. Ya. Sabtunya main musik reguleran sampai Minggu. Jadi di usia yang lumayan lagi menggebu-gebu nih, Ya, benar. kemana aja nyari pengalaman, nyari relasi, karena kerasa banget ketika kita punya relasi yang besar, apapun niat kita pasti ada aja yang nolong. Iya, benar. Tapi Gilang sekarang di samping kerja kantoran kan bermusik. Ya. Kenapa Gilang suka atau hobi kepada musik? Apa ya, sebenarnya hobi itu butuh alasan gak sih? Ketika kayak yang hobi itu menurut aku ya, kayak yang kita udah kasih gift sama Tuhan tuh untuk kamu di sini, kamu di sini. Kita nggak bisa menyamaratakan ketika kita senang musik tapi yang lain senang olahraga misalkan, nggak bisa juga nyalahin yang senang olahraga gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa suka musik, emang dari kecil lumayan dicekokin. Ya. Dicekokin musik terus. Lingkungannya mungkin seni ya. Dari keluarga juga lumayan pada senang musik, tapi nggak ada yang musisi, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Kecuali si bapak lumayan di tradisional seni yang kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kan ini musik nih. Gilang kalau di alat musik ada spesifikasinya, main gitar kah atau apa gitu? Pertama kali bisa alat musik tuh gitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD lagu pertama tuh inget banget. Naik ke puncak gitu, cuma tiga kunci banget. Dan yang legend nyetingnya deng. Biasa gitar lo udah enak gitu. Asli anak 2090 pasti deng. Kalau sekarang kan udah ada aplikasi ya. Ya, benar. Itu dulu kan minim sih, internet juga jarang lah gitu. Pas SD lumayan, kalau ke sekolah udah bawa gitar, teman-teman. Itu
Berarti bukan darah seni ya, jiwa seninya udah ada dari kecil ya. Lumayan. Lumayan. Nah, masih belajar juga sih. Ya masih belajar. Tapi kan sekarang terjunnya di dunia nyanyi. Lebih sering dilihat atau dikenal orang Gilang Gumilar itu bernyanyi. Iya. Awalnya gimana tuh? Kenapa bisa suka nyanyi gitu gimana? Awal mulai nyanyi masih SD juga, awal mulai nyanyi ingat banget ketika dulu tuh masih zamannya lagu apa ya dulu tuh? Oh, ada salah satu event religi, tapi orang lain nyanyi nasib kayak gitu. Kayaknya ibu juga masuk kayaknya nasib kita kan. Aku nyanyi lagu ibu dan pertama kali ketika aku nyanyi lagu ibu, ibuku juga lumayan berkaca-kaca dan di situ jadi nyandu gitu. Oh ternyata musik tuh bisa menukarkan energi gitu. Maksudnya kita menyampaikan energi ke audiens juga ngasih energi ke kita gitu. Jadi ada timbal baliknya. Oh ternyata asik. Namanya musik itu pasti the best sih kalau menurut aku, yang bisa mengubah aku secara pola pikir juga di kehidupan juga, salah satunya musik. Sampai sekarang ini sering perform di kafe atau di hajatan. Berarti kan udah mulai fokus di dunia nyanyi. Benar gak? Semoga rezekinya di sana. Ya. Tapi lumayan bikin alhamdulillahnya pas ada di fase sekarang usia juga masih muda menurutnya. Jadi nyanyi itu reguleran, apalagi seminggu sekali Sabtu nyanyi jam 4 beres jam 10 dari hotel 1 pindah ke tempat yang lain sampai jam 1 malam terus aja gitu. Tapi nggak ada bosannya. Ada ketika kita kalau namanya jenuh manusiawi ya. Manusiawi. Tapi kalau misalkan udah kayak yang aduh jenuh nih, sehari 2 hari aja enggak kangen lagi. Jadi emang susah dari sekarang udah jiwanya di situ. Udah pasti Isam juga ngerasain ketika Isam juga besar di eranya musik, ketika kita hari-hari tanpa musik sih lumayan hampa sih. Iya. Benar. Tapi nih cerita awal karir Agilang mulai fokus di dunia ini itu gimana? Mau tahu deh. Kenapa bisa langsung bisa perform di mana-mana gitu sekarang? Cerita awalnya gimana? Cerita awalnya mulai dari band-bandan sih. SMP udah punya band gitu, tapi masih kayak main-main doang. Main-main loncat-loncat genre doang. Malah bedanya dulu sama sekarang tuh, anak-anak dulu kalau main ke studio pasti. Kalau anak-anak sekarang udah susah nge-game gitu. Tapi bukan berarti menyalahkan hobi tadi, tapi ada perbedaan yang lumayan signifikan ketika kita dulu muda nongkrongnya di studio, main musik, ngulik-ngulik. Sekarang anak-anak sekarang dan band-bandan tuh SMP, terus genre juga masih pop. Masuk SMA mulai genre jadi reggae. Pernah ke reggae juga? Musik reggae salah satu yang membuat mental saya di panggung lumayan kuat sampai sekarang. Karena berhadapan dengan orang yang ya tau lah, ketika yang besar terus genre kita reggae, itu salah satu ketika lumayan asik, tapi banyak pelajaran ketika kita manggung tuh sana sini main-main, tapi masih dibayarnya pakai makasih ya gitu. Dibayarnya pakai nasi bok, udah seneng banget sih itu, soalnya itu kepuasan tersendiri gitu. Pas dulu tuh terus sampailah ke titik dimana band-bandan anak-anak udah satu persatu nama datang dan pergi. Ada yang kebanyakan yang pergi, ada yang fokus kerja, ada yang kuliah, ada yang nikah emang susah sih. Kita memaklumi. Terus udah rehat lumayan agak lama tuh, tapi masih sering jreng tapi rehat dari dunia musikan di Pangandaran kali ya, berapa nyampe 2 tahunan
Terus kita ketemu sama salah satu teman, 2 orang teman yang emang balik lagi kita tadinya di reggae, balik lagi ke yang pop gitu. Musik-musik yang indie kalau sekarang ya. Cuma memenuhi cuma konten doang sih, kita cover Instagram gitu. Ya, awalnya iseng-iseng lah, cover Instagram aja lah gitu. Yang penting dilihat orang lain dulu aja gitu. Terus ada salah satu kafe yang lihat, kita main di sana bertiga, vokal 2, Reggie gitu namanya dulu. Vokal 2, gitar 1, dan lumayan struggling juga di situ teman-teman, sama aku juga kayak nggak sepadan juga si apa yang kita beri sama yang mereka kasih ke kita. Tapi di sana aku nyadarinya aku nggak bakalan nyampe titik ini kalau misalkan kita ngelewatin hal yang buruk dulu. Iya. Semuanya emang harus melewati sebuah proses. Belum beres nih. Ya. Terus ketemu sama circle sekarang yang ya alhamdulillah banget support system ketika aku di kerjaan jenuh, dan musik itu salah satu jadi yang refresh otak aku. Ketemu sama teman-teman dari By Musik, By Film yang alhamdulillah udah kayak keluarga sendiri, bukan cuma di atas panggung doang gitu. Jadi yang nge-push aku juga yang ayo dong bikin. Iya. Wah, aku bersyukur sekali ada di antara kalian teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Agilan, kenapa suka nyanyi? Kenapa suka nyanyi Agilan? Kenapa suka nyanyi? Karena mungkin skill di alat musik yang lain gak jago-jago amat. Jadi padahal suara juga gak bagus-bagus amat gitu, modal pede aja gitu lah. Yang penting kalau yang aku rasain di musik itu kita menyampaikan sesuatu lewat musik. Musik itu adalah kendaraannya gitu. Iya. Aku kadang gak memperdulikan skill aku, memperdulikan aku kan emang basicnya bukan di kuliah seni juga gitu, tapi senang, tapi yang namanya apa yang menyampaikan sesuatu hal tapi lewat musik gitu. Itu yang aku seneng dari nyanyi sih. Oke. Yang memotivasi Agilan untuk bernyanyi atau berkarya di dunianya itu siapa? Yang sangat memotivasi. Sangat memotivasi. Yang pertama pasti orang tua, support sistemnya dari dalam dulu. Alhamdulillah aku punya orang tua yang enggak kamu harus A, kamu harus B gitu. Membebaskan jalan aja yang kamu mau asal masih di jalan yang positif gitu. Yang pertama itu. Yang kedua teman-teman dari By Musik sama By Film juga yang udah support dan yang memotivasi nyampe bikin karya itu salah satunya aku nge-recall ingatan aku di masa lalu sih. Jadi ada motivasi itu juga ada. Motivasi itu, dan sekarang sampai saatnya Agilan mempunyai 3 single ya? 3 single, tapi yang dirilis dengan video kan baru 2 ya? Baru 2. Ada beberapa yang udah disiapin juga sih, ada yang dipublish, ada yang mau dipublish, ada yang ini konsumsi sendiri ada. Nah, awal kepikiran Agilan bikin single atau bikin lagu tuh gimana sih? Kok kepikiran aku coba deh bikin lagu? Awalnya di era kita kayaknya normal ketika orang remaja itu semua orang sekarang punya konten itu, bener gak sih? Bukan mungkin ya, emang bener. Ada yang mancing, ada yang ngobrol injury time. Semua orang tahu YouTuber sekarang. Ini asli, tapi tergantung si subscribernya ya. Awalnya cover gitu, cover terus nyoba nulis gitu, dan ternyata wah enak ya gini sendiri, walaupun enggak tujuan aku enggak begitu luas itu, biarkan semesta saja yang mengatur sih. Aku ngeluarin karya tuh ya udahlah buat kalau emang kalian senang ya itu suatu ketidaksengajaan. Kalau aku yang penting senang diri sendiri aja gitu. Terus
lagu-lagu aku kebanyakan kan lagu-lagu cinta ya. Iya benar juga. Ada Apa yang pertama thank you. Terus yang kedua Binar, yang ketiga Bertabur. Nah, inspirasi itu dari mana? Ceritain dari satu-satu. Bisa? Thank you terinspirasi dari apa yang aku pernah lewatin di masa, kalau sekarang anak-anak sekarang namanya bucin kali ya. Kita aku sedang bucin-bucinnya dan aku ditinggalkan nikah. Tapi dulu mah emang ngedown banget sih, sedih gitu. Iya. Tapi pas udah dilewatin, dia recall lagi, diingat-ingat lagi apa yang udah dilewatin. Oh, ternyata aku patut berterima kasih juga kepada orang yang dulu menyakiti aku gitu. Soalnya aku ada di titik ini, sekuat ini, dan apa yang aku punya sekarang pasti ada sisi positifnya dari rasa sakit itu gitu. Kalau thank you yang itu, jadi aku mau berterima kasih sama orang-orang yang udah menyepelekan, menyakiti gitu. Teman-teman juga kalau misalkan disakiti, percayalah ketika setiap kejadian pasti ada hikmah yang mesti kita ambil. Itu thank you, jadi aku mau terima kasih. Jadi terima kasih itu nggak harus selalunya sama hal yang baik, sekarang juga kita berterima kasih. Kalau Binar itu menceritakan, aku udah balik ke masa lalu pas ditinggal, aku balik lagi lebih balik lagi ke di mana aku dulu ketemu sama orang itu, dan aku fetisnya orang-orang itu kan beda ya. Jadi ada yang sama rambut, ada yang sama tangan, ada yang sama belakang leher. Mirip-mirip. Dan sialnya dulu aku pas ketemu sama dia, kalau kata orang sekarang cinta pada pandangan pertama tadi anjing gitu bisa. sama Binar mata coklat dia, kebetulan lumayan coklat sih matanya dia. Jadi buat teman-teman cewek yang ngerasa insecure, aku kok gendut ya, aku kok kurus ya, aku kok gini ya, aku kok gini ya, percayalah, Binar tuh ngajarin kita bahwa setiap lawan jenis kita tuh nggak semuanya sama A, semuanya suka sama B gitu. Ya. Masing-masing orang punya penilaian sendiri. Terus apapun itu, mau dari karya, mau dari orang, pasti masing-masing karya pasti punya pasarnya sendiri. Ya, masing-masing orang punya pasarnya sendiri. Si lelaki A pasti ada yang suka cewek gendut, si lelaki B ada yang suka sebaliknya gitu. Dan waktu itu aku sukanya sama mata dia gitu. Okay. Kalau yang ketiga bertabur itu temen aku yang nulis liriknya, Yomi. Itu ada bukan berseberangan sih, lumayan agak jauh ketika ngomongin cinta. Itu ngomongin kehidupan sih, ngomongin apa yang kamu gak usah ngeratapin terus-terusan gitu. Oke, mantap. Nah, suka dukanya nih sekarang, suka dukanya bikin single. Sukanya sekarang apa sukanya? Sukanya yang pasti kita bisa ngeluarin isi hati kita lewat lagu dan banyak didengarkan orang, banyak ada yang setuju juga, ada yang enggak juga, itu kan hak seseorang ya. Setiap karya pasti ada pro kontranya. Yes, gitu. Yang pertama sukanya itu suka sekali pas proses bikin liriknya, proses pas syuting video klipnya, banyak sekali cerita-cerita yang enggak terduga gitu. Itu senang sih, banyak pengalaman baru, senangnya itu. Dukanya apa ya? Dukanya ketika aku pengen nulis tapi udah mentok, dipaksain juga nggak bisa gitu. Itu lumayan jadi susah sih. Tapi tiap hari belajar nulis, nanti-nantilah ada mah gitu. Aku kan tipenya orang yang nulisannya dulu. Masalah gimana nantinya? Uang kayaknya dong. Asli ladang nama kemana? Oke, Agilan. Oke.
balik lagi ke tadi ngebahas 3 single ya, 3 single, dan kita akan ngebahas lagi Agilan sekarang sering perform gitu ya di kafe, di hotel. Ada pengalaman baik atau buruknya gak sih? Ada lumayan yang lumayan pengalaman yang gak baik tuh ketika kita udah semangat nih namanya di kafe kan menghibur orang, tapi ada kalanya nggak penuh, lumayan itu bikin, apalagi aku kan yang nyanyi, jadi yang membawa suasana tuh kan aku ya. Ketika kita nyanyinya loyo, nyanyinya nggak bisa menularkan energi ke teman-teman yang lain, pasti performnya juga lumayan ini teman-teman. Terus COVID sih lumayan itu bikin nggak baik sih. Nggak baik sih itu pandemi emang ini membuat kita semua itu gimana ya? Pandemi itu tidak bisa diceritakan. Asli. Tapi ada sisi baiknya sih. Jadi kita bikin apa ya gitu pandemi. Sisi baiknya kita secara tidak sadar kita lebih produktif. Asli benar banget. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya netizen. Kita buka sesi tanya jawab di Instastory saya dan juga Gilang Bilar. Ada beberapa orang yang bertanya. Oke, kita langsung jawab ke pertanyaan pertama. Dari @ismi.mayani. Berapa lama proses pembuatan lirik lagu Binar? Lirik lagu Binar itu paling cepet berapa hari atau berapa jam? Jam sih, paling 2 jaman gitu. Soalnya pas nulis tuh soalnya kan ada dasar nulisnya, ingat-ingat masa lalu itu. Oh dulu kita bertemu gitu, terus dipas-pasin, jadi nih record aja. Nah itu yang penting teman-teman. Jadi kalau misalkan ide itu kan liar ya? Iya benar. Itu liar banget. Kadang kita sepersekian detik bisa lupa dengan ide kita. Jadi itu handphone di record aja. Gini artinya, terus dikirim demonya ke Bayu Musik, ke Bayu sama ke Irman, arrangernya. Yaudah jadiin. Sampai sekarang jadi dan beriris juga. 2 jaman kayaknya, 2 jaman gak nyampe sehari sih, itu inget banget. Itu proses pembuatan lirik Binar tuh siang-siang pas istirahat. Istirahat kantor. Wah gila. Istirahat di kantor juga produktif. Lumayan gak ada kerjaan kan. Pas waktu itu istirahat kantor, orang lain pada makan, pada sendiri gitu. Nulis. Kok jadi? Oke, sudah kejawab tadi pertanyaan dari ismi.mayani. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari @haparmana41. Wow, ini pertanyaannya agak-agak ini nih. Biasanya musisi apalagi vokalis terkenal dengan sifat playboy-nya. Apa saudara bilang juga demikian? Oke, aku jawab. Sebenarnya ada playboy, ada fuckboy sekarang ya, yang lumayan aku takutin itu dan ngebuat kita sebenarnya apa ya, gimana ya ngomongnya, soalnya takut salah nih. Takutnya ada tim fuckboy dan playboy nih. Jadi yang aku rasain ngerinya zaman sekarang tuh banyak orang yang pinter melabeli seseorang. Misalkan ini kok lagunya bucin banget sih, ini sedih nih, sad boy nih. Oh ini cinta-cinta terus, oh ini fuckboy nih. Yang jadi takutnya apa tuh ketika kita terlalu sibuk melabeli orang lain, malah si pembuat karyanya juga jadi nggak explore, nggak bebas buat
mirip seniman itu kan bebas ya. Iya. Kayak anak kecil yang coret-coret kayak gitu, nggak ada batasan gitu. Nah setelah ada label A B, kadang kita mikir pas ngeluarin sebuah karya atau apapun itu, aduh kita dibilang playboy nggak sih, itu nggak sih. Tapi balik lagi ke pertanyaan itu, alhamdulillah sih bisa memfilter lah. Oke. Bisa memfilter lah. Nggak seburuk yang dipikir lah. Oke, skip. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari eBay_glory. Ini mas Nggak kenal. Ceritain dong asal usul Binar itu dari mana? Tadi sebenarnya udah diceritain. Ketika aku pertama kali ketemu sama seseorang dan aku langsung tertariknya sama si mata dia gitu. Tapi udah mau ceritain tadi. Tapi ceritanya akan ada lirik berawal dari hal yang tidak baik, apakah akan berujung baik. Nah itu tuh ketika aku suka di tempat pertama itu, ternyata dia juga punya pasangan. Oke. Dia punya pasangan, aku pun nggak punya pasangan tapi lagi dekat sama seseorang. Tapi kita saling suka. Wah, aku nikung seseorang nih gitu. Aku ngerabut seseorang nih. Ini berawal dari hal yang baik, apakah akan berujung baik gitu. Itu sebenarnya pertanyaan itu sih. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Oke, dari @yoga Septian Alamja. CS. Itu dia yang punya YouTube Injury Time bukan? Aduh. Oke. CS, kenapa lagunya cinta-cinta terus? Ada apa sih dengan kisah cintanya? Anjir, berat itu nih. Ada apa dengan kisah cintanya? Setiap orang punya kisah cintanya masing-masing dan aku yakin setiap orang punya potensi untuk meluapkan apa yang dia rasain dan mungkin aku mengeluarinya lewat musik. Ada yang senengnya lewat kayak gini, lewat podcast. Ada yang senengnya curhat doang gitu. Kenapa sih cinta ringan dan berat? Maksudnya setiap orang mempunyai rasa cinta, entah itu kepada pacar, pasangan, orang tua. Universal banget sih namanya cinta. Ringan, iya. Berat ya juga gitu. Sebenarnya bingung sih kalau membahas cinta gitu. Abu-abu banget pertanyaan. Kenapa sih cinta sulit? Mungkin sekarang terinspirasinya dari cinta. Gak tahu kedepannya mungkin dari kehidupan, gak tahu kedepannya dari binatang mungkin. Itu CSDN. Gitu ya makanya. Oke, di white background ini ada sesi tanya jawab dan juga game. Kita akan main game dulu nih. Mencairkan suasana nih. Ludo. Oke guys, kita langsung ke sesi game. Ini sebenarnya pertanyaan juga sih, tapi ini harus dijawab dengan cepat. Wajib. Oke. IQ aku rendah soalnya. Oke. Gilang Gumilar. Jawab cepat. Pop atau metal? Pop. Nyanyi di kafe atau nyanyi di event? Event. Thank you atau Binar? Thank you. Anjir, Romantis atau humoris? Humoris. Gitar atau piano? Gitar. Cewek barbar atau cewek pendiam? Pendiam tapi berdua barbar. Panjang atau pendek? Panjang. Jadi penyanyi atau jadi pengusaha? Nyanyi. YouTube atau Instagram? Instagram. Banyak yang dengar tapi berkarya secara tidak jujur, tapi berkarya secara jujur tapi pendengarnya sedikit. Berkarya secara jujur tapi pendengarnya sedikit. Oke, terjawab semua. Dan kita Apa itu? ingin tahu rasanya nih. Pop atau metal? Tadi Pop. why? Aduh, ini berat nih. Bukan berarti nggak suka metal.
Maaf semuanya yang suka metal, tapi mungkin aku karena dibesarkan di era pop dulu, ketika waktu kecil udah dengernya Sheila on 7, Dewa gitu, kayaknya yang nyandunya tuh pop gitu. Iya. Pop. Oh, oke. Nyanyi di kafe atau nyanyi di event? Jawabannya tadi Event. nyanyi di event. Kenapa? Spontannya. Kenapa nyanyi di event? Karena mungkin nyanyi di kafe udah lumayan sering ya ke nih, tiap minggu nyanyi terus, kangen sama event. Bener asli, Karena saya itu ya. pas pandemi gini, aduh kangen banget event sih, kangen banyak. Kalau misalkan di kafe kan terbatas ya nontonnya, kangen dari lautan manusia dulu, wah cing kangen gitu. Kangen Oke. Thank you atau benar tadi jawab thank you. Kenapa nih? Padahal dua-duanya anak ya. Tapi kenapa pilih kasih? Kan ini di ada 2 pilihan, jadi harus milih. Kenapa thank you? Mungkin karena ucapan terima kasihnya sama orang yang membuat aku kayak gini sekarang. Terus secara musik juga. Padahal thank you itu aku yang nulis lirik aku dari aku, terus musik dari Irfan sama Bayu. Kalau Binar benar-benar nada dari aku, lirik dari aku, tapi nggak tahu kenapa ya. Thank you ya. Thank you. Oke. Thank you lagi. Romantis atau humoris? Morris. Kenapa? Kalau kata aku, pernah ketemu sama orang yang romantis membosankan sih, Oke. Kalau humoris Tidak bisa mencairkan suasana. iya itu. Humoris. Oke. Gitar atau piano? Gitar. Yang pertama karena aku dulu pertama kali bisa gitar, dan nyampe sekarang nggak bisa main piano. Oke. Cewek barbar atau cewek pendiam? Cewek pendiam tapi kedua barbar. Aduh. Itu alasannya bukan nggak suka ya, nggak terlalu apa ya, gimana ya ngomongnya, nggak menyalahkan sama sekali cewek barbar juga, tapi kalau sukaan kan haknya, jadi sukanya yang pendiam aja. Tapi kalau misalkan berdua ya barbar humornya, maksudku barbar ketawanya, ketawa ketiwinya. Kalau bukan barbar yang lain sih. Oke. Panjang atau pendek? Apa dulu deh? Bebas. Asumsinya apa? Aku tadi mikirnya secara spontan mikirnya rambut lagi. Panjang. Aku suka rambut panjang. Oke. Rambut panjang. Oke. Berarti cewek rambut panjang. Oke. Jadi penyanyi atau jadi pengusaha? Ya, ini lagi. YouTube atau Instagram? Instagram. Soalnya kayaknya kalau di YouTube tuh kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman yang dengerin karya aku langsung gitu. Kalau di Instagram kan ada gitu, ada langsung komen di DM. Oh gini nih lagunya, harusnya gini nih, jadi buat masukan sama kita juga. Kalau di YouTube kayak yang semua orang baca gitu, nggak ada privasi itu penting. Ada niatan untuk fokus di YouTube gak? Tahu, aku fokusnya berkarya aja lah gitu. Biar yang lain, yang teman-teman tim aja yang terus itu. Oke. Pertanyaan terakhir tadi, banyak yang dengar banyak yang dengar tapi berkarya secara tidak jujur atau sebaliknya? Sebaliknya, lebih baik jujur tapi pendengarnya sedikit, karena ada beberapa orang yang bikin karya tuh ngikutin pasar, tapi aku pengennya pasar yang ngikutin aku. Walaupun itu pasti berat sekali, tapi rasanya kalau namanya jujur tuh kan the best lebih baik kita dipukul dengan kejujuran daripada dipeluk dengan kebohongan. Asik. Oke guys, itu dia tadi kita berbincang-bincang. Bincang-bincang kita tadi ya.
Ini ngomong-ngomong tadi masalah Binar ya, kita akan nge-reaction bareng nih. Wah, MV Binar yang baru saja rilis ya. Bisa belum nonton? Gue jujur belum nonton video klip Binar karena ingin bareng reaction dengan pemilik lagunya. Aduh, terima kasih sekali. Ini sebuah apa ya, kehormatan bagi saya. Aduh. Itu kayaknya juga mau nanya juga secara sudut pandang secara sudut pandang yang nonton tapi di luar circle kita, gimana nih video klip aku? Oke. Kita lihat ya guys. Aduh. Oke, kita nonton bareng Liga Inggris. Oke. Gilang Binar official music video. Alami banget suara yang motornya. Original. Pengandaran Pride. Pengadaan Pride guys. Asik. Ini jujur musiknya enak banget guys. Wah, beres nih. Asik loh, asik. Mereka bisa berkata-kata guys. Masih melihat dulu ini. Wes, ada lagi rektornya. Ini prime. Itu pengen terminal maksudnya atau? Terminal. Oke. Aduh jamet. Kupra ini. Sudah miliki arti berawal dari hal yang tidak baik. Si kembar. Asik, mantap. Semoga semesta
maksimal kita guys. Semua katakan jangan berlalu. Oh, padahal dia tuh dari orang lain. Yang seperti yang tadi ceritakan. Belum beres. Ini the best sih. Ada apa ini? Ini the best sih. Atas nama Gilang Gila. Keren juga posisinya guys. Tak terduga kan? Oke, saya tidak terpikir ke sana guys. Oke, sekarang kita langsung yang nanya. Oke. Salah sudut pandang yang nonton tuh tadi gimana sih, alurnya gimana? Terus ketebak nggak sih itu sih video itu? Kalau video klip jalan ceritanya nggak ketebak sih. Jujur nggak ketebak banget. Dan dari segi musik pertama emang enak, slow gitu gimana. Dan liriknya tuh mantap juga. Oke. Aku kalau ngomongin video klip senang banget ketika alhamdulillahnya aku dikelilingi orang-orang yang udah proper di bidangnya, itu directnya Hilmi. Dan ketika kita meeting pas ngebahas video klip Binar tuh, dia cerita asik ya. Soalnya di setiap lirik tuh dia ngasih scene yang ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu. Kayak yang tadi kenapa Hilmi ngerokok di tengah panas dan di pinggirnya ada tukang es. Itu nggambarin ketika liriknya, oh ingin kamu menjadi panas di setiap dinginku gitu. Terus ada tadi yang berawal dari hal yang tidak baik, atau ada scene jalan permodan gitu. Kalau misalkan teman-teman semua nonton, nggak cuma nonton doang tapi ini apa ya, masih banyak pelajarannya. Seperti saya tadi guys, karena ini pertama kali dan nggak ngerti untuk orang awam pasti nggak langsung artinya gitu. Namun setelah dijelaskan, itu asiknya aku kerja sama Hilmi itu gitu banyak dia mainnya perumpamaan, kalau Hilmi. Kalau kemarin yang thank you yang jawabnya bukan akrab baik film, thank you lebih ke realnya gitu. Binar perumpamaan gitu, jadi biar ada tim Binar, ada tim thank you sebentar gitu. terlepas dari itu baik film dan baik musik box bisa. Thank you. Oke, itu dia perbincangan tadi bersama Gilang Gumila dan kita nge-reaction MP-nya yang baru rilis yaitu Binar. Ambil saja yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya buang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir perbincangan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di White Background selanjutnya. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you.